Yang tadi pagi hadir ada sebagian besar pagi tadi sudah ada bersama-sama dengan saya. Dan buat saudara yang hari ini bersama-sama, saya baru pertama kali ada di GBI Mangga 2. Saya seperti merasa ya di rumah sendiri. Tadi duduk bersama-sama ya dengan para pemimpin saudara di tempat ini. Saya ngobrol-ngobrol sambil minum teh ya, makan sedikit kue, bicara-bicara tentang bagaimana kasih Tuhan. Buat saudara yang tidak hadir di kebaktian pertama mungkin bisa karena direkam ya Bu ya. Bisa memesan ya, bisa nggak? Bisa ya. Karena saya bicara tentang Allah itu sama dengan kasih. Saya dan suami, kami menikah 28 tahun, 25 tahun tidak bahagia. Nah kalau saudara mau tahu kenapa enggak bahagianya, saudara beli, nanti pesen aja ya. Jadi saudara bisa belajar bagaimana kita mesti saling mengasihi. Tapi pagi yang kedua ini saya ingin membawakan tentang kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 15. Mari kita buka firman-Nya, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Siapa yang sudah menikah di sini? Boleh angkat tangan, yang sudah menikah. Wah, sudah menikah, baik. Menikah susah enggak? Susah. Jadi istri susah enggak? Susah. Jadi suami? Susah juga, apalagi. Kan kalau pernikahan itu suami-suami dikatakan seperti Kristus mengasihi jemaatnya, istri dianggap jemaat. Jadi suami-suami itu mesti rela mati buat istrinya. Wah katanya belum, ya, susah memang. Saya juga menyadari ya suami saya susah juga melakukannya. Enggak mudah ya untuk mati, rela mati. Nah itu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bukan suami-suami takut istri. Tapi bagaimana suami-suami jadi hamba istri. Wah itu ya. Nanti kita belajar lebih lanjut lah ya. Baik, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membacanya bergantian. Ayat 1 mulai sebelah kiri saya. Nah, ayat 1 siap nggak? Dapat nggak? Bawa Alkitab nggak? Bawa? Baik. Ayat kedua sebelah tengah-tengah saya, di tengah sini, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga sebelah kanan saya, kita bergantian ya. Baca kemudian 4, 5, 6 dan seterusnya. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Judulnya adalah pokok anggur yang benar. Sekali lagi, mari silakan baca ayat 1. 2. 3, silakan. 4, selanjutnya. Tengah saya, ayat 5. Ayat ke-6 sebelah kanan saya. Selanjutnya ayat ke-7. Delapan. Siapa yang pernah sekolah minggu? Boleh angkat tangan. Wah iya pasti tahu lagu ini ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lalu anak-anak ditanya, mau buahnya kecil apa besar? Besar Bu, besar ya. Oh, kita sering nyanyikan, tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang pokok anggur. Siapa yang pernah lihat pohon anggur? Baik, di mana Bu pernah lihat pohon anggur? Di rumah dulu ada. Ibu, di mana? Di rumah juga punya, bagus banget. Sekarang masih ada Bu? Udah enggak ada? Ibu masih ada? Enggak. Yang masih punya, yang pernah lihat, wah bersyukur ya. Itu ada pokok ya. Jadi anggur itu pernah satu perusahaan ya di Eropa sana kebakaran kebun anggurnya yang sangat luas ya. Lalu kemudian apa yang terjadi adalah mereka bangkrut. Mereka punya pabrik anggur wine. Dari anggur itu menghasilkan wine ya. Lalu terkenal ya di dunia dan akhirnya terbakar kebun anggurnya, maka mereka bangkrut. Tetapi mereka mencari di kebun itu pokok anggur yang masih bisa diselamatkan. Mereka ketemu pokok anggur ya, mereka tebas dari yang terbakar rusak, tapi ini masih bisa, masih akarnya masih berfungsi, masih hidup. Wah, diselamatkanlah dari pokok anggur itu. Wah, mereka punya harapan untuk supaya pokok anggur itu ditanam kembali dan mereka mulai lagi dari nol. Ternyata dari pokok anggur itu menghasilkan buah lagi. Sampai berpuluh tahun kemudian mereka kembali lagi, perusahaan ini maju lagi. Mereka kembali menjadi sukses. Karena pokok anggur bicara diumpamakan oleh Yesus. Yesus berbicara tentang pokok anggur ini adalah dirinya. Pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Jadi kalau pokok anggur Yesus, kita rantingnya. Kita melekat tuh. Ya, nempel. Melekat. Dikatakan jika engkau melekat dan saya melekat dengan pokok anggur, pertama kita akan berbuah lebat. Itu yang pertama. Tapi ada lagi 7-8 akibat kalau kita melekat dengan Tuhan. Apa saja itu? Mari kita cari ya. Coba saudara dari ayat 1 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Kalau ranting itu nempel, otomatis dia nempel dari pokoknya, maka dia menjadi bersih otomatis. Karena dari pokok mengalir ya sumber makanan, semua yang dari akarnya panjang anggur itu. Lalu kemudian si ranting itu otomatis bersih. Bahkan yang kering itu kadang-kadang dia copot ya, kering. Tapi kalau menempel dia tidak kering. Jadi jika kita melekat dengan pokok anggur, dengan Yesus, diri kita menjadi bersih, menjadi kudus, otomatis. Nggak perlu ditengking-tengking, darah Yesus, keluar roh jahat, pergi. Bicara kemasukan setan, beda dengan kalau jiwa yang sakit, jiwa yang kotor. Jadi kalau kemasukan setan memang perlu ditengking, diusir keluar. Tapi kalau jiwa yang kotor itu tidak perlu ditengking-tengking. Pornografi kotor ini cabul terus pikirannya ya. Pikirannya jahat segala macam, ini semua yang ada. Tidak perlu ditengking-tengking. Keluar roh jahat, enggak usah. Perubahan di dalam pikiran ini penting. Nah nanti caranya saya kasih tahu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, jikalau kita melekat otomatis kita bersih.
otomatis kudus. Bersih. Karena melekat dengan Yesus. Yang kedua, kita tidak kering. Kalau ada orang Kristen berkata, aku bete nih, kering nih. Jangan-jangan dia tidak melekat pada pokok anggur. Kalau pikirannya nggak bersih, kotor, jangan-jangan tidak melekat dengan pokok anggur. Oke, sekarang lalu kita baca lagi. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita melekat, firman itu tinggal dalam hati kita. Kita pasti senang baca Alkitab, nggak mungkin nggak senang. Kalau sampai kita nggak senang baca, nggak senang akan firman Tuhan, jangan-jangan kita tidak melekat. Saudara masing-masing introspeksi ke diri. Kalau dia, setiap kita yang melekat dengan pokok anggur pasti senang akan firman Tuhan. Pasti, itu udah pasti. Ya, senang karena firman Tuhan itu manis didengar. Ya, baik. Kemudian ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi melekat yaitu artinya tinggal di dalam aku di dalam dia, dia di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, kalau engkau dan saya tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Yesus, kamu dan saya dapat berbuat apa saja. Camkan baik-baik. Kalau saya dan engkau semua yang ada di ruangan ini melekat dengan Yesus, kita dapat berbuat apa saja. Wow. Usaha pasti berhasil. Berbuat apa? Berhasil. Berbuat apa saja. Asal melekat dengan pokok anggur. Semua amin? Oke. Lalu kemudian ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tapi kalau kita yang tinggal melekat dengan Yesus, kita dipelihara. Tidak kekurangan apa-apa. Mungkin gaji pas-pasan, tapi kita tidak pernah kelaparan. Kita dipelihara, anak cucu kita dipelihara. Ini firman, bukan saya yang ngomong. Jadi jika engkau dan saya melekat dengan Yesus, maka kita dipelihara, tidak kekurangan apapun. Burung saja di udara Tuhan pelihara, apakah lagi diri kita yang tinggal di dalam Yesus. Lalu kemudian ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Betul? Betul apa enggak? Apa saja yang apa? Kamu kehendaki. Dahsyat enggak? Dahsyat enggak? Dahsyat kan? Jika engkau dan saya melekat dengan Yesus, dengan pokok anggur, minta apa saja yang kamu kehendaki. Mau apa? Apa yang sedang saudara mau minta? Minta. Dikatakan apa? Kamu akan apa? Menerimanya. Luar biasa bukan? Benar luar biasa? Saudara kayak gak percaya nih saudara nih. Jika saudara melekat, minta apa saja, kamu akan menerimanya.
Terus saudara mungkin dalam hati begini, kok saya udah 10 tahun minta suami saya berubah, nggak berubah-berubah, nggak bertobat-bertobat. Udah 10 tahun, udah 20 tahun. Tar dulu. Jika melekat, jika melekat dengan pokok anggur, kita minta apa saja, dikabulkan. Sudah melekat belum? Melekat nih, kuncinya melekat. Lalu kemudian, ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita melekat, Bapa dipermuliakan lewat hidup kita. Kalau kita melekat dengan Yesus, orang akan lihat, anak lihat. Bapak gua kayak Yesus ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dia lihat ibunya, mamaku kayak Yesus ya. Kok baik banget ya? Seperti itu. Bapa dipermuliakan lewat hidup kita. Kalau melekat, apalagi kita dikatakan menjadi murid. Kamu adalah murid. Murid itu apa? Bagaimana? Taat akan firman-Nya. Kalau firman-Nya, jadi kalau kita melekat, kita bisa taat akan firman-Nya. Asal melekat. Melakukan firman susah apa enggak Bapak Ibu? Susah enggak? Susah. Tetapi kalau melekat, kita bisa. Ternyata bisa melakukan firman-Nya. Nah, jadi saya ulangi. Jika kita melekat, aku dengan dia, dia di dalam aku di dalam dia. Aku melekat dengan Yesus, pokok anggur itu, karena aku rantingnya, maka aku satu, berbuah lebat. Hafalin ya, ingat, katakan satu, berbuah lebat. Kedua, tidak kering, katakan. Ingat ya, melekat, Anda tidak kering, enggak bete, enggak. Hidup di dalam Yesus menyenangkan, enggak bete, enggak stres ya. Kalau melekat, oke. Ketiga, apa? Dipelihara, katakan. Ingat, kalau melekat, Anda semua, saya dipelihara oleh dia. Keempat, firman di dalam hati, katakan. Kalau saudara melekat, pasti saudara senang akan firman. Firman itu ada di dalam diri saudara. Ada selalu saudara renungkan. Tuhan, Engkau adalah gembalaku, ya kan? Oh Tuhan, Engkau Allah itu kasih. Selalu ingat akan firman-Nya. Karena firman itu ada di dalam sini, di dalam hati saudara. Ada di dalam pikiran saudara. Lalu kemudian kelima, apa lagi? Minta apa saja, katakan. Ingat, jika melekat, saudara minta apa saja, saudara akan dikabulkan. Minta apa saja ini namanya apa? Kalau lagi minta itu ngomong apa? Kegiatan apa itu? Doa. Kalau saudara melekat, pasti senang berdoa. Banyak orang sebenarnya ngomong sendiri, karena sebenarnya nggak melekat. Jadi kalau handphone, pinjem Bu handphonenya Bu. Banyak orang melakukan kegiatan doa. Seperti saya saat ini ya, ngomong sama Ibu Mega. Ibu Mega, saya telepon Ibu Mega. Halo Bu, padahal saya nggak nyambung. Saya ngomong sendiri. Halo Bu Mega, saya tahan berapa lama? Menurut saudara, nggak nyambung, saya bertahan berapa lama? Nggak lama kan? Kalau saya sejam ngomong terus sama Ibu Mega tapi nggak nyambung, saya sama dengan orang apa? Orang gila ya, ngomong sendiri. Tapi kalau nyambung seru kan? Sejam ngobrol, Ibu Mega gimana tuh? Apa kabar Bu Mega? Anak-anak gimana? Kemarin lebaran Ibu Mega kemana? Oh ya, wah enak ya jalan-jalan terus. Iya. Oh ya kita ketemu yuk, wah seru ya kan? Ngomong, oh iya si itu ya memang gini. Kemarin gimana tuh firman Tuhannya? Wah seru gini. Sampai mau habis, tunggu baterai mau habis. Colok lagi charger, tunggu lagi di charger nih, nyambung lagi kan gitu. Asik.
Kalau nyambung asik. Banyak anak-anak muda kan, remaja seneng telepon terus-terusan. Sejam gak habis-habis, kuping sampai panas. Karena asik nyambung. Tapi kalau gak nyambung, asik? Gak bisa asik. Demikian pun kita dengan Tuhan. Kalau gak melekat, bagaimana bisa asik ngomong sama Tuhan? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa saudara. Dan gak nyambung. Sebenarnya saudara lagi ngomong sendiri. Ngomong sendiri aja. Oh Tuhan, ubahkan dia Tuhan, ubahkan Tuhan. Aku ini lagi ngomong sendiri. Iya ngomong sendiri, tapi padahal gak nyambung sama Tuhan. Saudara tidak melekat. Makanya jangan heran. Saudara rasa bilang, kok Tuhan gak jawab sih? Ya memang gak nyambung. Gak nyambung. Makanya mesti nyambung. Nah nanti saya kasih tahu kuncinya nyambung gimana. Baik, terima kasih Bu Mega. Lalu kemudian, kalau jika melekat, tadi udah berapa Pak? 5 ya? 5, ini yang ke-6. Jika melekat, bisa berbuat apa saja. Dahsyat apa tidak? Dahsyat enggak? Dahsyat. Katakan, jika melekat bisa? Sekali lagi belum semua. Jika melekat. Nah, saudara mesti yakini diri saudara, jika aku melekat, aku bisa berbuat apa saja. Wah dahsyat. Dagang baru kecil sekarang. 1 pikul bami, 1 gerobak. Besok jadi sebuah restoran. Bisa berbuat apa saja kalau melekat. Benar. Sekarang masih belajar sekolah. Karena aku tekun, aku melekat sama Tuhan, sukses. Besok jadi orang sukses. Bisa berbuat apa saja. Dimodalin 100.000 jualan. Besok bisa jadi 1 miliar. Ya, karena melekat dengan Tuhan. Lalu kemudian, apa yang lagi? Itu 6. Ke-7 adalah, ya, Bapa dipermuliakan lewat hidup kita. Jika melekat, Bapa akan dipermuliakan lewat hidup kita. Bapa dipermuliakan. Silakan semuanya. Jika melekat, saya ngomong dulu. Jika melekat maka, nah itu 7. Ingat, jika kita melekat orang lain bisa lihat. Dia kok beda ya, lain ya. Mama kok beda ya, kok mama lain ya, sabar ya. Gak suka marah-marah lagi, karena mamanya melekat. Bapak juga ya gak galak ya. Kok Bapak begitu baik, mau melayani. Waduh hari Minggu Bapak juga pulang gereja, cuci-cuci kamar mandi. Wih cuci piring lagi, bantuin mama. Kok Papa sekarang lembut ya, sayang sama mama. Semua anak-anak bisa melihat seperti itu. Bapak dipermuliakan. Lalu kemudian yang ke-8 adalah, jika kita melekat, kita menjadi murid. Sekali lagi, jika kita melekat, kita bisa taat akan firman-Nya. Nah, pertanyaannya kan gini. Apa syaratnya untuk melekat? Siapa yang berani jawab? Syarat untuk melekat. PIN-nya apa? Kalau saudara punya ATM. ATM tahu nggak Bapak Ibu? Siapa yang belum pernah lihat ATM? Kartu ATM. Siapa? Kalau belum pernah, coba dipinjemin dulu Bu Mega, ada kartu ATM nggak Bu Mega? Ibu Mega punya ternyata. Nah, kartu ATM ini untuk ambil apa ini? Udah pada tahu uang. Siapa yang pernah masuk, belum pernah masuk ATM? Siapa dulu? Ada yang belum pernah masuk kecuali anak-anak mungkin ya. Saudara udah pernah masuk ke kamarnya ATM itu, mesin ATM? Pernah ya? Masukin ke mesin, betul? Mesti pencet apa? PIN. PIN-nya kalau salah gimana? Boleh salah enggak? Enggak boleh. Kalau salah 3 kali bisa bagaimana? Ketelan. Terus bisa ambil uang? Kalau salah nomor PIN-nya? Tidak bisa. Perhatikan, jika kita melekat,
kita tadi berbuah lebat, minta apa saja, dipelihara, tidak kering, ya kan? Bisa berbuat apa saja, minta apa saja dikabulkan, bayangkan. Lalu kemudian kita Bapa dipermuliakan lewat hidup kita, firman di dalam hati. Lalu apalagi kita jadi murid, wow banyak. Kita mau ambil itu semua, set, tapi pinnya, kita kayak ngambil ATM, set masukin. Nomor pinnya apa nih? Untuk mengambil semua itu. Jadi jika kita melekat, syaratnya apa untuk melekat? Silakan, ada yang mau jawab? Baik Bu, ntar saya takutnya saya yang ambil Bu, gak ada kodenya. Ya. Siapa yang mau jawab? Syarat pelekat nomor pinnya apa? Seperti tadi, kalau itu kan bisa tanggal lahir tapi bolak-balik, kode-kode lah. Pokoknya saudara nggak boleh kasih tahu kan, rahasia kan nomor pin, betul. Kalau kelupaan pernah nggak kelupa? Lupa, terbalik-terbalik. Jangan sampai lupa. Ini juga nggak boleh lupa nih. Untuk melekat ini nggak boleh lupa nih. Ayo, siapa yang mau jawab? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Siapa yang mau mencoba jawab? Ya, Pak? Intim dengan Tuhan. Menurut Pak siapa namanya? Lupa. Pak Tony. Pak Tony bilang intim dengan Tuhan. Terima kasih Pak Tony. Ada lagi yang lain? Sebenarnya intim dengan Tuhan, jika melekat itu sebenarnya intim Pak. Jadi nggak bisa dijadiin syarat atau pin ya Pak ya. Justru untuk intim dengan Tuhan syaratnya apa? Nah itu Pak pertanyaannya Pak. Ya Pak? Iya Pak? Firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari gitu ya. Oke, apalagi? Pak siapa namanya Pak? Pak Fendi bilang firman Tuhan yang bikin melekat. Yang lain? Supaya kita intim sama Tuhan, Tuhan ada di dalam aku di dalam Tuhan, itu apa nomor pinnya? Pinnya itu, passwordnya apa? Silakan. Cinta Tuhan, kata Ibu Mega. Oke, mana lagi? Siapa lagi? Ayo. Masa pada diam aja sih? Ayo sebelah sana. Iya Pak? Takut Tuhan. Baik Pak Tony. Menurut Pak Tony mesti takut sama Tuhan, baru bisa intim. Ada lagi yang lain? Coba jawab, nggak apa-apa. Siapa yang lain? Bu, ibu yang baju ungu jawab. Ibu. Ya untuk kita dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Ya, kenapa? Melakukan firman Tuhan. Oke. Benar apa enggak? Kita lihat ya jawaban-jawabannya ya. Gini, saya mau nanya. Jika kita makan, kita kenyang. Betul? Mana yang sebab, mana yang akibat? Makannya atau kenyangnya? Makan. Makan itu sebab. Yang akibatnya? Kenyang. Kalau saya tanya, apa syaratnya kenyang? Jawabnya? Makan. Kalau saya tanya, apa syaratnya makan? Boleh nggak jawabnya? Kenyang. Nggak boleh kan? Itu akibat. Betul? Betul? Semua sepaham? Sekarang saya nanya, apa syaratnya supaya kita melekat dan tinggal di dalam Dia? Jawabnya tadi, takut akan Tuhan. Firman Tuhan, melakukan firman-Nya. Tapi tadi ada lagi nggak Jo? Apa? Cinta Tuhan. Oke. Kalau kita melekat, kita akan berbuah lebat. Satu. Kedua, firman di dalam hati. Tadi pasti, taat akan menjadi murid itu taat. Itu akibat Bu. Melakukan firman itu akibat Bu. Jadi kalau melekat, kita pasti bisa melakukan firman-Nya. Ya Bu ya. Jadi itu akibat semua. Cinta Tuhan, firman dalam hati itu mencintai Tuhan, pasti. Karena kalau mencintai, ngomongan-ngomongan orang yang kita cintai pasti terngiang-ngiang terus di telinga. Ya. Jadi apa? Tadi Bapak bilang
takut akan Tuhan. Ya, takut itu sama dengan di dalamnya ada taat juga, ya. Itu akibat, Pak. Pasti kalau orang melekat itu pasti hormat sama Tuhan pasti. Dia pasti ada respectnya, ya nggak sembarangan gitu sama Tuhan. Ya, itu akibat, Pak. Akibat. Jadi apa ya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak passwordnya? Mau? Oke, mari kita baca yuk. Ayat 9 sampai dengan ayat ke-17. 1, 2, 3. Kita baca bersama-sama ya. Perintah supaya saling mengasihi. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, ini 17, sama-sama baca. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Banyak perintah Tuhan, tapi perintah ini adalah perintah perdana. Perintah yang sejak dari awal mulanya. Sejak dari awal Tuhan sudah ngomong, kasihilah sesamamu, seorang akan yang lain, saling mengasihi. Kasih ini sudah tidak ada di antara kita. Di dalam keluarga sudah hilang. Di dalam gereja juga sudah hilang. Yang ada apa? Menghakimi, menyalahkan satu sama lain, saling membenci. Itu yang ada di tengah-tengah kita. Sebab itu kenapa Tuhan selalu ngomong, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Maksudnya apa? Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita, maka kita mengasihi saudara-saudara kita. Karena Allah terlebih dahulu sudah mati untuk kita dan dosa-dosa kita, sudah mengampuni kita dan memberikan anugerah cuma-cuma untuk kita. Masakah kita tidak mengampuni dengan cuma-cuma kepada orang lain dan menerima mereka? Juga pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Bapak Ibu Saudari, ini nomor PIN-nya, yaitu saling mengasihi. Katakan pada kanan kirimu, nomor PIN-nya untuk melekat adalah saling mengasihi. Berhenti menghakimi, mulai hari ini jangan menghakimi lagi, mulutnya jangan kunci. Sudah tidak boleh menghakimi lagi, gak usah menyalahkan. Contoh, saya ambil contoh tadi ngobrol-ngobrol di ruangan sana ya, sama Ibu Mega. Seandainya saya sama Ibu Mega, saya duduk bersebelahan waktu ujian. Lalu saya kerjakan ujian saya, soal-soal yang diberikan, lalu sambil jalan, lalu saya ngomong begini sama Ibu Mega, saya liatin pekerjaan dia. Saya bilang, Mega, nomor 1 salah, A. Terus saya kerjain saya punya. Terus saya bilang lagi, saya lirik lagi dia. Saya bilang, nomor 10 salah, itu salah.
Kamu itu C, jawabannya C. Nah udah saya kerjain lagi, terus saya berapa kali saya lihat lagi dia, saya koreksiin dia, saya benerin, saya kasih jawaban buat dia. Saya lihat terus kerjaan dia. Bel berbunyi, tat, kumpulkan, kata gurunya. Saya nggak selesai. Pekerjaan saya nggak selesai. Kalau bel berbunyi untuk kita, ketika Tuhan panggil kita harus menghadap Tuhan. Mana pekerjaannya? Kata Tuhan. Terus kita kasih. Ini Tuhan, sorry, aku tidak selesai. Karena aku urus PR suamiku. Suamiku tuh gak berubah-berubah, jadi aku urusin dia. Maka gak selesai, sorry Tuhan, gak bisa begitu. Jangan sampai saudara dan saya tidak menyelesaikan tugas-tugas yang dari Tuhan. Karena ngurusin orang lain terus, PR-nya orang, walaupun itu pasangan kita. Gak usah diurusin, gak usah. Kita tidak bisa merubah orang, gak bisa. Kita rubah diri kita sendiri. Makanya kalau doanya jangan bilang, Tuhan ubahkan dia. Oh dia, orang lain. Tuhan ubahkan suamiku atau istriku itu, yang bawel itu misalnya seperti itu. Ubahkan Tuhan suamiku yang suka selingkuh itu. Ubahkan orang lain, gak usah. Ubahkan saya Tuhan. Saya, biarlah saya seperti matamu memandang dia. Aku biarlah memiliki mata seperti engkau memandang. Biarkan hatiku seperti hatimu, seperti hatimu bisa menerima orang lain, seperti engkau menerima dia. Nah seperti itu. Waktu suami saya, sendiri saya berdoa buat suami saya dulu doanya minta Tuhan ubahkan suami saya. Ketika saya sadar bahwa kekristenan itu kita harus menghidupi Allah di dalam hidup kita dengan melakukan perintah ini, saling mengasihi, tidak menghakimi, saya berhenti menghakimi. Rugi besar kalau saya tidak mau mengampuni, karena saya tidak bisa ambil itu semua. Saya tidak bisa berbuah, saya tidak bisa minta apa saja, saya tidak bisa berbuat apa saja. Saya tidak dipelihara oleh Tuhan, saya menjadi kering. Bahkan saya tidak bisa menjadi muridnya. Bahkan Bapa tidak dipermuliakan lewat hidup saya. Kalau saya tidak melekat. Jika engkau lupa nomor password PIN-nya, engkau tidak bisa ambil uang. Betul, saudaraku? Uang yang engkau tidak bisa ambil kalau engkau lupa nomor PIN-nya. Jika engkau tidak melakukan saling mengasihi, engkau saling menghakimi satu sama lain, cuma nyalahin, nuntut seperti itu, ungkit dosa orang, maka saudara tidak bisa mendownload semua tadi. Jangan salah, saudara berkata, saudara udah berdoa lama, gak dikabulkan. Lah jangan-jangan saudara tidak melekat, saudara menghakimi terus. Maka ketika saya berhenti untuk menghakimi suami saya melekat dengan Tuhan, otomatis hidup saya dibersihkan. Ini pikiran juga bersih. Tadi pikirannya jahat melulu nih, mau ninggalin nih. Ya, gue pikir lebih baik aku tinggalkan ini. Karena pacarnya banyak, wanitanya banyak. Saya pikir, gue tinggalin aja nih. Cerai dah. Ini pikirannya kotor, ini jahat ini kan. Di sininya. Kalau enggak bales gitu kan. Ini kan kejahatan. Bisa bersih kalau kita melekat, kita dibersihkan. Firman Tuhan, firman itu kita senang membaca firman. Karena kita melekat, kita melakukan. PIN-nya kita enggak lupa, yaitu saling mengasihi. Katakan pada kanan kirimu, PIN-nya ternyata saling mengasihi. Katakan. Saling mengasihi. Kalau saudara bilang, bagaimana caranya? Pesen khotbah saya yang pertama tadi. Ya. Bagaimana caranya mengasihi? Pesen, order aja, pesen. Itu
yang tadi pagi Ibu Ani punya. Saudara bisa dengar lagi. Ya. Jadi kita harus praktekkan saling mengasihi itu, karena itu nomor PIN-nya. Saudara nggak dapetin, nggak bisa download. Jangan salah, jangan salahkan siapa-siapa kalau saudara kering. Seringkali kan saudara dengar orang ngomong, gua bete nih. Gitu. Karena jangan-jangan nggak melekat. Katanya kita dipelihara, buktinya aku nggak dipelihara. Jangan-jangan saudara tidak melekat. Lalu saudara bilang, aku sudah doa, minta supaya diberkati, rumah diberkati, supaya mujizat itu tetap ada. Saudara bilang, mujizat mana? Saudara nggak ngalamin. Oh, saudaraku, kalau saudara melekat dengan pokok anggur, maka mujizat saudara akan alami. Percaya sama saya. Buktiin. Kalau saudara praktekkan saling mengasihi dan berhenti untuk menghakimi, saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Setiap hari Pak, setiap saat. Ini kan kalau mujizat masih ada. Jadi sebenarnya kemarin-kemarin ada keraguan-raguan. Ternyata kirain mujizat tidak ada. Mujizat yang terbesar adalah ketika kita diselamatkan. Mestinya kita kan masuk neraka semua. Tapi kita diselamatkan. Oleh karena Yesus, itu mujizat terbesar. Oh, musuhnya kita masuk neraka semua kok. Akhirnya kita sekarang ada di dalam kerajaannya. Oleh karena Yesus. Itu mujizat terbesar. Kalau kita mempraktekkan saling mengasihi mulai dari diri kita. Mulai di rumah. Mujizat pasti saudara akan alami. Kita akan dipelihara dikatakan. Jika engkau melekat, Yohanes tadi 15 berkata. Jika engkau melekat, engkau akan dipelihara. Hari ini gak ada beras. Bisa sore ada yang datang bawa sekarung beras. Percaya apa enggak? Saya pernah hidup seperti itu. Kami hidup 30 orang, satu rumah. Bayangkan, 3 keluarga dan pekerja-pekerja tinggal rame-rame. Suatu hari beras habis, saya ngomong sama suami saya. Beras habis. Ya doa aja, kata suami saya bilang begitu. Enak ya doa aja, kita ibu rumah tangga kalau beras habis bingung masak. Bagaimana? Kalau kita melekat, betul Tuhan pelihara. Hanya beras, kita sampai nggak makan nggak mungkin. Datang orang ngantar beras, orang lain bukan satu gereja malah. Saudara lihat di sini, buktikan. Mujizat itu ada setiap hari kalau saudara melekat tiap hari, tiap saat. Saudara mengalami mujizat. Hidup saudara. Perubahan dalam diri saudara aja mujizat. Gini, saudara akan rasa ketika saudara melekat nih ya. Kok tiba-tiba aku berubah ya? Dulu aku suka marah ya. Baru digituin aja aku udah tersinggung. Kok tiba-tiba kok enggak ya? Gitu kan? Itu mujizat. Terus saudara disakitin. Kalau dulu pengen ngebales. Terus tapi tiba-tiba karena saudara hidup melekat. Saudara praktekkan PIN-nya, saudara gak pernah lupa. Saudara berasa-rasa, kok sekarang aku keinginan untuk membalas gak ada ya? Mujizat tuh. Jadi mujizat bukan seperti yang spektakuler saudara pikir. Orang buta melihat, itu mujizat. Lumpuh berjalan, mujizat. Tetapi saudara lupa, perubahan dalam diri saudara itu mujizat juga. Dan seperti anak kecil dikasih susu dia bertumbuh. Betul? Gak ada seorang anak dikasih makannya, dikasih makan, dikasih minum, dia tanya, mama apa? Kecuali dia sudah bisa ngomong. Tapi kalau masih bayi gitu dikasih minum susu, ya ASI, kasih minum, makan yang lembek-lembek. Tahu-tahu tuh ya, giginya tumbuh. Itu mujizat. Ya Pak ya Bu, yang masih punya anak balita. Apakah ibu tarik-tarik sama bapak tiap pagi, tumbuh, gitu? Enggak ya. Tiba-tiba keluar giginya 1, 2, ya itu mujizat. Terus bapak, apakah ibu rambutnya ditarikin tiap hari? Enggak, betul. Bu enggak tarikin kan? Toto tumbuh kan Bu? Itu mujizat Bu. Mujizat, pertumbuhan luar biasa.
Anaknya tahu-tahu besar, lebih tinggi, besar. Itu mujizat. Yang kita nggak lihat. Kita pikir mujizat yang seperti besar-besar, yang spektakuler. Lah hidup kita sehari-hari, perubahan yang terjadi di tengah-tengah kita itu mujizat. Kita bisa makan, kita ngalamin ya. Baru ngiler kue, ada yang kasih kuenya. Atau saudara kepengen makan apa, tiba-tiba ada yang ngajakin makan. Itu mujizat. Jadi mujizat itu bukan sesuatu yang harus spektakuler. Hidup saudara dari hari ke hari bisa bangun dari tidur, buka mata. Mujizat loh. Betul? Saudara berubah, kok bisa lebih mengasihi istri ya? Dulu rasanya pembawaannya pengennya marah aja rasanya, sentak-sentak. Dikit-dikit dia salah, kita udah sentak dia, pakai ngomongan yang kasar. Tapi kok sekarang aku halus ya ngomongnya ya? Kok aku lemah lembut ya sekarang? Mujizat. Dulunya malas belajar. Tapi ketika sudah melekat, dengan pinnya yang benar tadi, saling mengasihi, Yohanes 15, dikatakan kalau melekat, kau merasakan, berbuah lebat kan? Berbuah lebat. Kau bisa rasa, kok aku jadi rajin ya sekarang ya? Dulu pembawaannya males, mau lihat buku aja rasanya, males, nyontek melulu. Tiba-tiba saudara rasa, kok sekarang aku gak suka nyontek ya? Kalau dulu pornografi terus, tiap hari pencet terus, sekarang kan itu kan internetan itu pencet, pornografi. Senangnya lihat begitu yang porno-porno. Lalu tapi kemudian tiba-tiba ketika saudara tinggal di dalam dia, otomatis dibersihkan. Saudara tiba-tiba begini, kok aku gak suka berpikir lagi ya yang porno-porno ya? Itu mujizat. Gak ditengking, gak di apa, atau kok bersih ya? Mujizat. Bapak Ibu, kasih yang sudah hilang di tengah-tengah kita ini, biarlah kita praktekkan. Karena itu nomor PIN untuk kita tinggal di dalam Dia. Kekristenan bukanlah agama. Tapi kekristenan adalah bagaimana saudara menghidupi Allah di dalam hidup saudara. Mari kita praktekkan bersama-sama. Buktikan apa yang saya sudah bagikan. Saudara akan mengalami mujizat-mujizat jika saudara melekat dengannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.